Mari saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Judul dari perikop ini adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu lagi kita akan memperingati hari Natal. Bahkan dalam bulan Desember ini sudah banyak diadakan perayaan-perayaan Natal, Saudara. Dan hari ini saya akan berkhotbah tentang peristiwa yang terjadi di seputar hari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau Anda melihat di dalam ayat 26 dan 27, diceritakan tentang Maria yang dikunjungi oleh malaikat Gabriel untuk membawa pesan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan dijelaskan juga dalam ayat-ayat ini, Maria ini adalah seorang perawan yang saat itu sedang bertunangan dengan tunangannya yang bernama Yusuf, saudara. Saudara-saudara, ada berbagai macam cara Tuhan berbicara kepada umat manusia. Tuhan bisa berbicara melalui alam semesta. Tuhan juga bisa berbicara melalui situasi dan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Tuhan bisa berbicara melalui para nabi, para hamba-hambanya. Dan Tuhan juga bisa berbicara melalui suara yang langsung bisa kita dengar secara audible. Seperti saya sedang berkhotbah saat ini, saudara mendengarkan secara audible, saudara. Dan Tuhan juga bisa berbicara kepada manusia melalui firman-Nya. Nah, ini yang paling umum, saudara. Ya, di mana Tuhan berbicara melalui Alkitab, melalui firman-Nya. Semua firman Allah tertulis di dalam Alkitab, saudara. Jadi penting sekali bagi kita sebagai orang percaya untuk selalu menyediakan waktu-waktu merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kita mempunyai waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari. Karena memang setiap hari kita membutuhkan tuntunan daripada Tuhan. Amin, saudara. Dalam cerita ini, Tuhan berbicara kepada Maria melalui malaikatnya. Ya, malaikat itu adalah representatifnya Tuhan. Ya, malaikat tidak pernah berbicara atas kehendak diri dia sendiri. Pada waktu dia datang menjumpai manusia dan berbicara kepada manusia, itu artinya Allah sendiri sedang berbicara kepada manusia. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Maria dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dari juru selamat dunia, saudara? Apakah Maria itu adalah seorang yang sangat spesial atau seorang yang sangat istimewa? Apakah manusia itu seorang perempuan yang hebat atau wanita yang hebat, berbeda dengan wanita-wanita yang lain? Sebenarnya tidak demikian, saudara. Maria itu adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Ya, kalaupun Maria bisa dipilih oleh Tuhan dan rahimnya dipinjam
untuk melahirkan Tuhan Yesus, dikatakan dalam firman Tuhan, karena dia mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Kita bisa baca itu dalam Lukas pasal 1 ayat 28 sampai dengan 30, menjelaskan tentang hal itu. Coba kita baca ayat-ayatnya. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara lihat ayat 30 dikatakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ya, jadi Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu daripada Tuhan Yesus, itu karena dia mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Ya, kasih karunia kalau saya bisa pendekkan dalam satu kata, kasih karunia ini adalah anugerah. Jadi Maria mendapatkan anugerah di hadapan Allah. Apa itu kasih karunia dan anugerah? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima, tetapi diberikan kepada kita. Nah, Maria sebenarnya nggak layak untuk menjadi ibu daripada Tuhan Yesus. Bahkan tidak ada seorang wanita pun di dunia ini yang layak untuk menjadi ibu daripada Tuhan Yesus, saudara. Ya, kalaupun dia bisa dipilih untuk menjadi ibu dari juru selamat dunia, itu hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Sama dengan kita juga membutuhkan kasih karunia Allah. Kita membutuhkan anugerah Allah di dalam hidup kita. Saudara tahu, kita bisa mendapatkan keselamatan, ya, itu karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Itu bukan karena perbuatan kita atau karena apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tetapi itu semata-mata karena Tuhan baik buat hidup kita. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa lihat itu di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, saudara lihat di sini, ya, bahwa kalau kita bisa diselamatkan, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita seharusnya mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita harusnya terpisah dengan Allah karena pemberontakan kita. Kita seharusnya dihukum, saudara, karena kejahatan kita. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerahnya, kita bisa diselamatkan. Kalau Anda melihat kehidupan daripada para rasul di jemaat mula-mula, para rasul pun harus berjalan di dalam kasih karunia Allah. Karena mereka membutuhkan kasih karunia itu di dalam hidup mereka. Mereka sadar bahwa mereka tidak mampu berjalan di dunia ini tanpa kasih karunia Tuhan. Ya, mereka tidak akan mungkin mampu mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini untuk menjadi saksi bagi Tuhan tanpa kasih karunia Tuhan. Kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Haleluya. Sudah perhatikan ya, para rasul ini hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Artinya mereka berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain, saudara. Karena mereka membutuhkan itu. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, saudara. Kita membutuhkan kasih karunia, kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk bisa survive di dunia ini, saudara. Sadar bahwa kita tidak mampu untuk berjalan di dunia ini dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kasih karunia Allah, ya, sehingga kita bisa berjalan dalam kemenangan demi kemenangan pada waktu kita hidup di dunia ini. Nah, kita akan lihat apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Maria. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, anak yang dilahirkan oleh
Maria nantinya, itu pun namanya yang menamakan Tuhan sendiri, saudara. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria, dia harus menamakan anaknya itu Yesus, yang artinya adalah juru selamat, saudara. Saudara, sesuai dengan arti daripada nama Yesus, di mana dia datang untuk menjadi juru selamat umat manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal atau diselamatkan, saudara. Jadi nama Yesus itu adalah nama yang sangat luar biasa, ya. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan, saudara. Dikatakan dalam kitab Filipi pasal 2, di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus, saudara. Saudara bisa lihat itu dalam Kisah 4 ayat 12. Ya mungkin ada pepatah di dunia ini yang mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma. Ya, saudara, ya, menuju ke Roma memang ada banyak jalan, saudara. Bisa Anda pergi lewat laut, lewat udara, ya, pakai pesawat terbang. Tetapi kalau jalan kepada keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Amin. Ya, hanya melalui Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan hidup kita. Selanjutnya kita lihat di dalam ayat 32 dan 33. Coba kita lihat. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa Yesus akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Yesus juga akan menjadi raja. Dan kerajaannya dikatakan tidak berkesudahan. Wah, luar biasa, saudara. Tidak ada kerajaan di dunia yang seperti ini. Artinya, kalau dikatakan kerajaannya tidak berkesudahan, kerajaan itu akan kekal selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir. Ini adalah kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, saudara. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dunia ini, ada banyak kerajaan-kerajaan yang pernah ada di dunia ini. Saya kasih contoh, ya misalnya kerajaan Babilonia, yang pernah menguasai dunia sepertiga dunia pada waktu yang lalu, saudara. Tetapi kerajaan itu berakhir, saudara. Ya, kerajaan Yunani, ya, yang juga pernah menguasai dunia di zamannya, saudara. Tetapi itu pun berakhir. Kita juga tahu ada kerajaan Romawi, ya, di zaman Tuhan Yesus hidup di zaman kerajaan Romawi memerintah dunia ini, saudara. Tapi itu pun berakhir, saudara. Ya, dan banyak kerajaan-kerajaan yang muncul sesudah itu. Ada kerajaan Mongolia, ya. Ada British Empire, ya, yang paling besar, saudara, ya. Tetapi kerajaan itu pun berakhir, saudara. Ya, kalau kita lihat raja-raja bisa naik takhta, tapi ada waktunya mereka akan turun takhta, ya. Kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini bisa bermunculan, tetapi suatu saat akan berakhir juga, saudara. Raja-raja bisa naik, tapi suatu saat akan turun takhta, saudara. Ya, pemimpin-pemimpin dunia ini bisa naik, tapi suatu saat mereka akan turun takhta, saudara. Ya, di Amerika Joe Biden masa pemerintahnya akan berakhir di bulan Januari, karena di bulan Januari ini dia akan digantikan oleh Presiden Donald Trump sebagai presiden terpilih, saudara. Jadi yang namanya kerajaan suatu saat akan berakhir. Hanya kerajaan yang akan dipimpin oleh Tuhan Yesus itu adalah kerajaan yang kekal, yang tidak akan pernah berakhir. Dikatakan kerajaannya tidak akan berkesudahan, saudara. Jadi kalau di dalam kerajaan Allah itu tidak akan pernah ada election, saudara. Ya, nggak ada pemilu. Nggak ada pemilu, saudara. Ya, karena kerajaannya kekal, tidak akan pernah berakhir. Nah, kita akan lihat respon dari Maria terhadap perkataan yang disampaikan malaikat, atau respon Maria terhadap pesan Tuhan kepadanya. Kita lihat dalam ayat yang ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?
Saudara, Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum mempunyai seorang suami. Atau dengan kata lain, bagaimana mungkin dia bisa mengandung, saudara? Ya, sebenarnya inilah sebuah pertanyaan yang sangat wajar dan sebuah pertanyaan yang sangat normal, saudara. Karena memang tidak mungkin bagi Maria untuk hamil pada waktu itu. Karena pada waktu itu dia masih sedang bertunangan dengan Yusuf. Dan mereka belum menikah, saudara. Dan belum berhubungan sebagai suami istri. Tidak mungkin dia akan mempunyai anak pada waktu itu. Nah, kita akan melihat apa jawaban malaikat terhadap pertanyaan Maria ini. Lukas 1 ayat 35-37. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Haleluya. Jadi malaikat Tuhan menjawab, Roh Kudus akan turun dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Ya, kuasa Allah akan menguasai Maria, saudara. Artinya dia akan hamil, dia akan mengandung karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Yang membuat apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sama seperti yang terjadi kepada diri dari saudaranya Elisabeth, saudara. Yang pada waktu malaikat ini menyampaikan pesan Tuhan kepada Maria, pada waktu itu saudara dari Maria, Elisabeth, dia sedang hamil 6 bulan, saudara. Ya, dia sedang hamil Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Ya, jadi Elisabeth bisa hamil, padahal Elisabeth ini dikatakan mandul, saudara. Nah, kenapa orang mandul bisa hamil? Ini pun karena pekerjaan Tuhan. Ya, karena Tuhan sanggup membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Makanya malaikat Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara. Ya, Allah sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, karena dia Tuhan, dia berkuasa. Haleluya. Ya, saudara-saudara, dengan lahirnya Yesus ke dunia ini, dengan Yesus datang ke dunia ini, membuat kita bisa berjalan dan bisa melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah miracles worker, saudara. Dia adalah pembuat mujizat. Ya, pada waktu dia ada di dunia ini, dia melakukan berbagai macam mujizat, saudara. Ya, ada puluhan mujizat yang dicatat di dalam Alkitab, saudara. Ya, dia adalah pembuat mujizat. Jadi, pada waktu Tuhan Yesus ada dalam hidupmu, Anda bisa berharap untuk melihat mujizat terjadi di dalam hidupmu. Ya, apa yang nggak mungkin bisa terjadi. Ya, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang kelihatannya nggak mungkin. Yang nggak mungkin ada jalan keluarnya, nggak mungkin ada solusinya, nggak mungkin, udah nggak mungkin. Tapi kalau ada Tuhan Yesus, ya, dia sanggup membuka jalan pada waktu tiada jalan. Amin, haleluya. Selanjutnya, mengapa Maria dipilih untuk menjadi ibu dari juru selamat dunia? Maria dipilih karena dia mempunyai hati seorang hamba. Ya, kita bisa lihat di dalam ayat 38, coba kita perhatikan ayat 38. Ini adalah perkataan Maria kepada malaikat. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, ini ada kata-kata, memiliki hati seorang hamba adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Haleluya, ya. Jadi mutlak itu keharusan bagi setiap orang percaya untuk memiliki hati seorang hamba, ya. Orang percaya harus sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah. Orang yang sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah adalah orang yang mengerti posisi dirinya di hadapan Allah. Tuhan adalah Tuhan dan dia ini adalah pelayan. Amin, ya. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita menjadi seorang hamba. Ya, pada waktu Yesus datang ke dunia ini, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, kita bisa baca ayatnya dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, kalau kita lihat kehidupan Yesus selama di dunia ini, ya, Yesus berkhotbah, dia mengajar, dia menyembuhkan orang-orang sakit, dia melepaskan orang-orang yang terikat oleh roh jahat, ya, dan banyak lagi, saudara. Dia menguatkan orang-orang yang lemah, saudara. Jadi Tuhan sangat peduli kepada semua orang yang datang kepadanya, dan dia melayani semua orang yang datang kepada dia. Ini adalah bukti bahwa dia benar-benar melayani bukan untuk dilayani, saudara. Ya, nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Tapi pada waktu dia datang pertama kali di dunia ini, dia memberikan hidupnya untuk melayani manusia. Ya, dia memiliki hati hamba, saudara. Haleluya. Ya, nanti ya dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, di mana semua lutut akan bertelur dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, di dalam gereja Tuhan, semua kita harus memiliki hati hamba. Mulai dari pendeta, bahkan seluruh jemaat, kita semua harus memiliki hati hamba. Amin, saudara. Jangan ada yang meninggikan diri, ya. Kenapa banyak terjadi perpecahan dalam gereja Tuhan? Karena semua orang mau menjadi raja, saudara. Ya, akhirnya pecah. Ya, kalau semua orang adalah hamba, tidak akan ada perpecahan dalam gereja Tuhan. Haleluya. Biarlah hanya Tuhan yang jadi raja atas kehidupan kita. Dia menjadi kurios, penguasa tunggal, penguasa satu-satunya dalam hidup kita. Sedangkan kita ini adalah pelayan. Amin. Kita ini adalah hamba. Kata hamba itu dalam bahasa aslinya adalah doulos, saudara. Doulos dalam bahasa Yunani artinya budak. Budak itu adalah seseorang yang sudah dibeli oleh tuannya. Harganya sudah lunas dibayar. Kehidupan kita ini sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, oleh darahnya yang mengalir di sana. Kehidupan kita sudah dibayar oleh Tuhan. Sehingga hidup kita bukan kita lagi, tetapi harusnya Kristus yang hidup dalam kita. Kita ini adalah milik Kristus. Jadi kita nggak bisa berjalan sesuai dengan mau-maunya kita. Kita tidak bisa berjalan dengan kehendak kita sendiri. Tapi kita harus membiarkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Nah, bagaimana hati dari seorang hamba? Yang pertama, hati dari seorang hamba adalah hati yang mau taat kepada kehendak Tuhan. Maria memiliki hati seperti ini, saudara. Pada waktu malaikat Tuhan datang kepadanya menyampaikan pesan Tuhan kepadanya, dia tidak tawar-menawar lagi, saudara. Dia langsung berkata dalam ayat 38 ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Amin. Dia katakan aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi hamba nggak bisa komplain, tidak bisa menolak, saudara, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Artinya dia taat 100% kepada apa yang menjadi rencana dan tujuan Allah melalui hidupnya, di mana dia akan dipakai oleh Tuhan menjadi ibu dari Tuhan Yesus, ibu dari seorang yang akan menjadi juru selamat dunia, saudara. Ya, banyak orang Kristen yang suka tawar-menawar dengan Tuhan, berusaha menghindar ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada dirinya, saudara. Ya, ataupun kalau mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, disertai dengan persyaratan atau alasan-alasan, saudara. Ya, kalau mau taat kepada Tuhan, banyak orang yang memberikan persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya, saya mau taat kepada Tuhan, asalkan Tuhan menjawab doa-doa saya. Ya, saya mau taat kepada Tuhan, asalkan Tuhan sembuhkan penyakit saya. Saya mau taat kepada Tuhan, asalkan banyak sekali persyaratan yang diberikan kepada Tuhan. Ya, mau mengikut Tuhan, tetapi berbagai macam alasan dan persyaratan yang diberikan kepada Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bersikap seperti Tuhan yang memerlukan mereka, bukan mereka yang memerlukan Tuhan. Saudara, bukan Tuhan yang perlu kita, kita yang perlu Tuhan. Ya, kita harus sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita, bukan sebaliknya.
Kita yang butuh keselamatan, bukan Tuhan yang butuh keselamatan. Kita yang butuh penebusan, bukan Tuhan yang membutuhkan penebusan. Ya, seharusnya kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap tidak akan menyembah patung itu. Amin. Ya, seharusnya seperti ini, saudara. Ya, kalau mengikut Tuhan tanpa persyaratan. Jadi hati seorang hamba ini sangat penting, saudara. Yaitu hati yang mau taat terhadap semua perintah-perintah Tuhan. Karena apa yang Tuhan perintahkan untuk kita, itu semua untuk kebaikan kita sebenarnya. Ya, haleluya. Yang kedua, hati hamba adalah hati yang rendah hati. Ya, Tuhan senang kepada orang-orang yang rendah hati. Karena orang yang sombong itu dikatakan oleh Alkitab, itu menjadi musuhnya Tuhan, menjadi seterunya Tuhan, saudara. Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang tidak berjalan dengan pemikirannya sendiri. Seperti Maria ini, saudara. Ya, dia langsung berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ucapannya ini menunjukkan dia adalah seorang yang rendah hati. Seorang yang rendah hati tidak akan berjalan dengan pemikirannya sendiri, saudara. Sekalipun apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada dia, itu kayaknya nggak masuk di akal. Ya, kayaknya nggak bisa diterima oleh logika dia, saudara. Tetapi Maria belajar untuk tetap rendah hati dan memilih untuk taat kepada perkataan daripada Tuhan. Makanya dia berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ya, perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan, itu adalah otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita tidak bisa tidak harus taat kepada setiap firman yang disampaikan dalam hidup kita. Nah, inilah ketaatan yang sesungguhnya. Ketaatan yang tanpa disertai persyaratan, persungutan, atau perbantahan, saudara. Ya, Tuhan mau kita mempunyai sikap hati yang seperti ini, ya, seperti yang dimiliki oleh Maria. Saudara-saudara, orang yang berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatan adalah orang-orang yang akan bisa menggenapi tujuan dan rencana Allah di dalam hidup mereka. Orang-orang ini yang akan bisa dipakai oleh Tuhan untuk tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Karena saya percaya semua kita ada di dunia ini dengan tujuan Allah. Amin. Siapa yang percayakan hal itu? Saudara ada di dunia ini dengan tujuan Allah, ya. Dan untuk bisa mengenapi tujuan Allah di dalam hidupmu, engkau harus berjalan di dalam ketaatan demi ketaatan terhadap firman-Nya. Maria bisa dipakai menjadi seorang ibu dari juru selamat dunia karena dia rendah hati dan dia mau taat kepada setiap apa yang Tuhan katakan di dalam hidupnya. Demikian juga kalau Anda membaca, mempelajari tentang tokoh-tokoh yang lain, ya, tokoh-tokoh yang biasanya kita bicarakan di hari Natal, ya, seperti orang Majus, para gembala, ya. Mereka semua itu adalah orang-orang yang taat. Ya, ketika mereka mendengar firman Tuhan, para gembala mendengarkan pesan yang dibawa oleh malaikat kepada mereka, mereka langsung pergi ke Bethlehem untuk melihat anak yang akan dilahirkan itu. Demikian juga para Majus, ketika mereka melihat bintang di sebelah timur, mereka langsung ikut dan pergi untuk menyembah Yesus. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi tujuan dan rencananya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Saudara-saudara, mari kita mau berjalan di dalam kasih karunia Allah. Ya, karena kita membutuhkan anugerah Tuhan hari lepas hari di dalam hidup kita. Dan marilah kita memiliki hati seorang hamba. Hati seorang hamba adalah hati yang mau taat kepada Tuhan, mau taat terhadap firman-Nya. Ya, hati seorang hamba adalah hati yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kehendak dan rencana Tuhan bisa tergenapi di dalam hidup kita. Amin.